Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Mengelola Konflik. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain. Definisi konflik. Secara etimologi, kata konflik berarti perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Sedangkan terminologi adalah suasana batin yang berisi kegelisahan karena pertentangan dua motif atau lebih yang mendorong seseorang berbuat dua atau lebih kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan. Yang berikut komponen konflik. Secara umum, konflik terbagi atas 5 jenis, seperti yang pertama, biososial, yang artinya takar manajemen menempatkan frustrasi agresi sebagai sumber konflik. Yang kedua, kepribadian dan interaksi, termaksud di dalamnya adalah kepribadian yang abusive, gangguan psikologis, kemiskinan, keterampilan interpersonal, kejengkelan, persaingan, perbedaan gaya interaksi, dan ketidaksederajatan hubungan. Yang berikut struktural, konflik yang mendekat pada struktur organisasi dan masyarakat seperti yang disulut oleh kekuasaan, status, dan kelas sosial. Yang berikut budaya dan ideologi. Intensitas konflik ini menghasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama, dan budaya. Yang berikut konvergensi atau gabungan. Dalam situasi tertentu, sumber-sumber konflik itu menjadi satu, sehingga menimbulkan kompleksitas konflik itu sendiri. Cara-cara mengendalikan konflik. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan. Yang kedua, meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut. Yang ketiga, kewenangan pemimpin sebagai sumber kekuatan kelompok dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi pertama, kemantapan organisasi. Organisasi yang telah mantap lebih mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mudah terlibat konflik dan mampu menyelesaikan. Yang kedua, sistem nilai. Sekumpulan batasan yang meliputi landasan, maksud, dan cara berinteraksi suatu organisasi, apakah sesuatu itu baik, buruk, salah, atau benar. Tiga, tujuan dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu serta para anggotanya. Yang keempat, sistem lain dalam organisasi seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengabulan keputusan, dan sistem imbalan. Yang berikut faktor eksternal. Dalam faktor eksternal meliputi 1. Keterbatasan sumber daya, kelengkapan suatu hal yang dapat menimbulkan persaingan dan seterusnya dapat berakhir menjadi konflik. 2. Kekaburan aturan atau norma kemasyarakatan. Hal ini memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola berpindah. Yang ketiga, derajat ketergantungan dengan pihak lain. Semakin tergantung suatu pihak dengan pihak lain, semakin mudah konflik terjadi. Yang keempat, pola interaksi dengan pihak lain. Pola yang bebas memudahkan pemaparan dengan nilai-nilai lain, sedangkan pola tertutup menimbulkan sikap kabur dan kesulitan menyesuaikan diri. Yang berikut penanganan konflik. Dalam penanganan konflik, ada beberapa hal. Yang pertama, introspeksi diri. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga kita dapat mengukur kekuatan kita. Yang kedua, mengevaluasi pihak-pihak terlibat. Kita dapat mengidentifikasi kepentingan apa saja yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas konflik tersebut, dan apa perasaan mereka atas terjadinya konflik. Yang ketiga, identifikasi sumber konflik. Sumber konflik sebagainya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya lebih terarah kepada konflik. Yang berikut, mengetahui pilihan menyelesaikan atau penanganan konflik yang ada dan memilih yang tepat. Yang berikut peranan pemimpin dalam mengendalikan konflik.
Cara untuk mengatasi konflik menurut Nader and Tut dalam salah satu bukunya, yaitu yang berikut. Pertama, bersabar, yaitu suatu tindakan yang merujuk pada sikap mengabaikan konflik begitu saja. Yang kedua, penghindaran, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri hubungannya dengan cara meninggalkan konflik. Yang berikut, kekerasan atau paksaan, yaitu sudut tindakan yang diambil dalam mengatasi konflik jika dipandang bahwa dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan. Yang berikut, negosiasi, yaitu tindakan yang menyangkut pandangan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan oleh orang-orang berkonflik secara sesama, tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang berikut, konsiliasi, yaitu tindakan yang membawa semua yang berkonflik ke meja perundingan. Yang terakhir, mediasi, yaitu hal ini menyangkut pihak ketiga yang menangani atau membantu menyelesaikan konflik agar tercapai persetujuan. Arbitrasi, yaitu kedua belah pihak yang berkonflik setuju pada keterlibatan pihak ketiga yang memiliki otoritas hukum. Peradilan, hal ini merujuk pada intervensi pihak ketiga yang berwenang untuk campur tangan untuk menyelesaikan konflik, apakah pihak-pihak yang berkonflik menginginkan atau tidak. Baik, sekian dan terima kasih.